Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang dosen inovatif nih. Beliau berasal dari Universitas Bina Dharma Palembang, yaitu dengan Bapak Takrim Ibadi Mkom. Nah, inovasi kali ini berjudul aplikasi Smart Tourism Wisata Danau Ranau nih. Nah, seperti apa nih inovasinya? Langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo Pak Takrim, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Pak, ini kan inovasinya mengenai aplikasi Smart Tourism ya Pak ya. Iya betul sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, apa sih yang melatar belakangi sehingga tercetus nih ide untuk membuat aplikasi Smart Tourism ini, silakan. Oke, ini latar belakangnya sebenarnya berdasarkan keresahan pribadi sih. Jadi saya salah satu pegiat sosial media juga di daerah Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di pariwisata Danau Ranau, dan salah satu juga pengelola admin media sosial Potret Ranau. Nah, jadi berdasarkan informasi yang masuk ke saya, itu mereka selalu menanyakan mengenai tentang di mana lokasi pariwisatanya, maksudnya di mana lokasi objek wisatanya, penginapannya ada di mana saja, bagaimana cara reservasi, kemudian semua yang berkaitan dengan pariwisata yang sifatnya itu informasi tentang adat, istiadat, budaya, itu mereka kurang mendapatkan itu informasinya di internet. Nah, dengan berdasarkan latar belakang itu, dengan juga tingkat intensitas pengunjung di pariwisata Danau Ranau yang saat ini lagi digalak-galakan oleh Gubernur Sumatera Selatan, ya kan, terakhir ada event Sriwijaya Ranau Grand Pondo, sehingga saya selaku putra daerah ingin memberikan suatu hal yang berdampak untuk daerah saya. Maka muncullah sebuah aplikasi Smart Tourism namanya Wisatara. Ini saya gunakan ini baju Wisatara, namanya Wisatara, singkatan dari Wisata Ranau, Wisata Sumatera, Wisata Nusantara. Nah, jadi di dalam aplikasi inilah saya menjawab semua keresahan yang dialami oleh saya pribadi, yang dialami oleh pengunjung wisata Danau Ranau dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, itu sih awal latar belakang kenapa saya membuat sebuah inovasi ini. Oke nih, sahabat inovasi nih. Kita sapa dulu nih Pak pada mahasiswa-mahasiswa Bina Dharma nih, silakan merapat nih untuk menonton Pak dosennya nih sedang masuk dalam podcast Siap. One Day One Innovation nih. Nih Pak, tadi ngomong-ngomong tentang aplikasinya ya Pak ya. Iya, Ini manfaat yang ingin dicapai dari membuat aplikasi Smart Tourism wisata Danau Ranau apa nih Pak? Oke, manfaat yang ingin saya capai itu sebenarnya tujuan awalnya kita inginnya Wisatara ini sebagai pusat informasi pariwisata. Nah, dengan mengingat Sumatera Selatan ini salah satu tempat yang punya potensi besar pariwisatanya, nah jadi saya ingin Wisatara berkembang menjadi kiblatnya orang untuk mencari informasi tentang pariwisata. Jadi pengunjung ketika akan datang ke dalam suatu daerah, mereka bisa tahu di mana lokasi objek wisatanya ada apa saja, kemudian cara membooking atau reservasi penginapannya seperti apa, informasi tentang adat, istiadat, budaya yang ada di sana yang mungkin juga menarik untuk orang datangi, untuk orang lihat. Nah, jadi Wisatara akan menjawab semua itu. Capaian yang ingin kita capai seperti itu sih, Bu. Oke, ini kan seperti sahabat inovasi ketahui juga nih kan salah satu event yang disebutkan Pak Takrim nih Grand Fondo sudah benar-benar booming ya Pak Betul ya acara itu, sekali, jadi iya. sudah memang diikuti setiap tahunnya Setiap nih. tahun. Nah mungkin dengan aplikasi ini Pak bisa membantu ya Pak. Nah Betul. penasaran nih cara kerjanya sendiri atau prosesnya gimana nih Pak? Kita download dulu atau bagaimana nih? Kemarin sudah sempat saya kembangkan aplikasinya berbasis Android, itu sudah bisa di-download di Play Store. Tapi karena karakteristik masyarakat di sana itu belum siap untuk penggunaan aplikasi berbasis Android ataupun iOS, ya kan. Jadi saat ini saya kembangkan lebih fokusnya ke website. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa membuka websitenya www.wisatara.com. Jadi di sana pengunjung ataupun wisatawan bisa melihat seluruh list daftar objek wisata yang ada di Danau Ranau ataupun di Oku Selatan. Kemudian juga seluruh penginapan. Nah, base-nya di sana kalau di Wisatara kita mengangkat
untuk perekonomian masyarakat ya. Mhm. Jadi yang kita buat di sana itu lebih fokusnya ke homestay atau guest house. Mmm. Jadi agar masyarakat itu juga berdampak. Mhm. Kemudian juga ada fitur-fitur yang lainnya misalnya untuk membeli oleh-oleh khas daerah. Oke. Nah, kebetulan ada beberapa UMKM yang sudah terkoneksi ke Wisatara, kita tambahkan di sana. Jadi ketika orang memesan, misalnya contohnya gula semut Mhm. atau, gula merah yang sudah diolah, nah itu bisa dipesannya di sana. Nanti terkoneksi ke sebuah marketplace dan orang bisa membeli secara online. Termasuk juga Oke. misalnya Ibu misalnya mau ke danau-ranau, Mhm. sekarang ada pertanyaan, eee, apa media transportasi ke sana? Adakah travel atau bus atau seperti apa Mhm. mekanismenya? Nah, Wisatara itu sudah siapkan itu fiturnya di aplikasi Wisatara. Mhm. Di situ sudah kita kerjasama dengan, agen travel atau juga travel-travel daerah. Mhm. Jadi pengunjung bisa langsung memesan di Oke. aplikasi itu. Jadi mereka bisa tinggal klik, kontak langsung berhubungan, bahkan bisa dijemput langsung ke lokasi, rumah wisatawan. Nah, maksudnya calon pengunjungnya. Nah, itu sih. Mhm. Itu beberapa fitur, bahkan nanti ada, ojek lokal juga kita Mhm. kita buatkan di, fiturnya di Wisatara. Jadi ketika orang yang sedang karena di sana kan tidak ada angkot, Bu, ya. Mhm. Jadi di sana tidak ada angkot, pengunjung di sana paling menggunakan, transportasi pribadi atau menggunakan ojek-ojek lokal. Oke. Nah, kan kita kan nggak tahu kan pangkalnya di mana ya, karena di sana nggak Benar. ada pangkalan Mhm. ojek. Jadi kita siapkan juga di aplikasi Wisatara. Jadi ada list yang memang kita sudah kerjasama, sudah kita briefing Mhm. terlebih dahulu, seperti ini aturannya, seperti ini. Nah, jadi wisatawan tinggal mengunjungi aja, tinggal telepon. Di Oke. aplikasi Wisatara sudah ada semua kontaknya. Termasuk juga tentang adat istiadat yang ada di, daerah wisata Danau Ranau. Karena di sana kan Mhm. bukan hanya wisata alamnya saja yang disajikan ya kan, Betul. ada juga wisata adat istiadat termasuk juga, apa namanya, makam Siphailida, Mhm. kemudian ada juga, pemandian air panas. Nah, Mhm. jadi kita siapkan semua di sana, informasinya sudah ada di aplikasi Wisatara. Oke nih sahabat Mhm. inovasi sebenarnya ini, aplikasi smart tourism ini cukup lengkap ya, Pak, ya? Cukup lengkap sih. Dan tidak hanya menguntungkan nih bagi yang si pemakainya, Pak, ya, Iya, user-nya, tapi juga tentunya berdampak positif atau berdampak ekonomi juga nih bagi masyarakat di danau-danau iya, tersebut ya. sekitaran wisata Danau Betul, Ranau. karena Mhm. memanfaatkan misalnya tadi dari Gojeknya orang Iya, lokal ya, Pak, ya, ojeknya orang dan lokal. kemudian ada bisa memesan oleh-oleh langsung nih dari Iya. aplikasi tersebut nih. Nah, Pak, mengenai hal tersebut hambatannya apa nih, Pak? Hambatannya satu mengedukasi masyarakat ya Mhm. mengenai aplikasi kita. Mhm. Nah, jadi memang ya ini menjadi PR saya ya karena itulah kenapa selalu saya bawa nama Wisatara agar orang tuh kenal dengan Wisatara dan ada Oke. manfaatnya buat mereka. Mhm. Mengedukasi masyarakat, mengedukasi banyak orang bahwa ini loh sebuah aplikasi yang bisa menjawab, membantu teman-teman ketika akan berkunjung ke daerah pariwisata Danau Ranau khususnya Mhm. saat ini. Mhm. Nah, kemudian juga yang kedua masalah ya masalah klasik lah, masalah dana, ya Mhm, kan. betul. Jadi yang namanya sebuah aplikasi itu kan butuh dana, kita mau sewa servernya, mau sewa Iya. domain dan lain-lain, termasuk Mhm. juga developernya. Mhm. Karena selama ini mengembangkan ini, secara personal Mhm. sehingga kan ya keuangan juga terbatas. Betul. Nah, jadi, masalah edukasi, masalah keuangan dan juga masalah ya kalau untuk masalah kerjasama alhamdulillah Wisatara sudah kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Oku Selatan, Oke. khususnya di Dinas Pariwisata. Nah, Mhm. kemarin pada saat Sriwijaya Ranau Grand Pondo kita sudah launching resmi Oke. di sana, pada saat Sriwijaya Ranau Grand Pondo. Meskipun ya, aplikasinya sudah digerakkan itu sudah sejak 2019. Sudah lama Nah, tapi ya. secara gongnya itu Mhm. kemarin pada saat Sriwijaya Ranau Grand Pondo. Oke nih, jadi memang Mhm. sudah di-launching di bulan lalu ya, Pak, ya, Iya, untuk bulan lalu oke di nih. Danau Ranau. Oke, nah sahabat inovasi, tentunya ayo nih download nih aplikasi Smart Tourism Wisata Danau Ranau nih, biar bisa cek langsung nih ada apa saja sih di aplikasi tersebut, ingin wisata ke sana tidak perlu sulit lagi ya, Pak, ya, Iya, mau betul. ke mananya, naik apanya, serta ingin membeli apa atau melihat apanya, sudah lengkap nih di aplikasi Smart Wisatara, Tourism, Wisata Danau Ranau-nya. Nah, Pak, baik-baik mungkin terakhir nih, Pak, ada harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan ke depannya, mudah-mudahan Wisatara itu terus berkembang ya, Mbak, ya. Betul. Jadi Wisatara akan terus berkembang sehingga terus berdampak kepada orang banyak Mhm. dan yang pastinya saya selaku putra daerah ingin memberikan suatu, karya yang memang ya ini loh, ini keahlian saya di bidang Mhm. saya membantu,
daerah saya untuk mempromosikan daerah pariwisata, saya Mhm. membantu masyarakat agar juga ya mereka ada manfaatnya, maksudnya ada benefit yang mereka dapatkan dengan berkembangnya daerah pariwisata tersebut. Mhm. Karena ada beberapa daerah yang belum tersentuh, belum merasakan manfaat dengan Oh. berkembangnya daerah pariwisata. Nah, dengan adanya aplikasi Wisatara juga mudah-mudahan bisa berdampak membantu mengangkat perekonomian masyarakat, membantu para wisatawan ataupun pengunjung untuk mengunjungi suatu daerah pariwisata, Mhm. dan yang pastinya ketika aplikasi Wisatara eee, sudah stabil di daerah pariwisata Danau Rana, mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang ke daerah lain. Betul sekali. Iya, Bisa menjadikan aplikasi di, wilayah-wilayah lain wilayah tentunya ya, lain, Pak, betul ya. sekali. Baik nih Pak Takrim, mungkin ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, Pak, silakan. Eee, Ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor, Mhm. Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Mhm. Profesor Sunda Aryana, yang selalu mensupport, saya dan Wisatara. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada, Bupati Oku Selatan, Bapak Popo Ali dan Ibu Isana Popo Ali, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Jos Aherman yang Mhm. selalu mensupport dan selalu mendukung, kegiatan daripada Wisatara dan juga masyarakat sekitar beserta tim-tim daripada Wisatara. Oke, nih kita juga ucapan terima kasih nih kepada Bapak Takrim Ibadi yang sudah datang hadir di sini di podcast One Day One Innovation untuk sharing inovasinya. Kita tunggu juga nih Pak inovasi-inovasi yang selanjutnya Boleh. untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah, tentunya sahabat inovasi, dalam berinovasi itu kita bisa melihat lingkungan kita. Apa sih yang dibutuhkan atau ada masalah apa sih di lingkungan sekitar kita seperti yang dilakukan oleh Pak dosen kita nih, Pak Takrim. Dia melihat nih, oh saya putra daerah nih, apa sih yang belum dilakukan atau ada permasalahan apa sih dengan mempromosikan, daerah kita, apa sih yang perlu dilakukan, sehingga terciptalah suatu inovasi aplikasi Smart Tourism Wisata Danau Rana yang bisa mengangkat, wisata dari Danau Ranau dan kemudian juga tentunya bisa berdampak ekonomi nih bagi masyarakat sekitar. Dan ingat sahabat inovasi, tentunya dalam berinovasi tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.